Halo guys, bertemu denganku David 3 lagi, dan kali ini kita bakal melihat 7 keluarga play seram dan paling aneh di Minecraft Bedrock 2023 edisi tahun baru. Neng 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 neng. Ya, kita langsung aja tonton, tapi sebelum itu kalian jangan lupa like, share, dan subscribe dulu guys. Oke, kalau udah langsung melihat. Oke, 1, 2, 3. 7 creepypasta paling seram dan paling aneh di Minecraft Bedrock tahun 2023. Yang pertama, Live Now. Seorang player bernama Roland bermain Minecraft Bedrock, namun saat Roland baru saja selesai membuat rumah di malam hari, ia langsung menemukan keanehan di mana terdapat chest yang tiba-tiba menyala di luar rumahnya. Itu adalah chest dengan torch di bawahnya. Ketika chestnya dibuka, ada kepala Steve yang muncul dan berpindah-pindah slot secara terus-menerus. Melihat hal itu, sontak ia lari bersembunyi di rumah untuk sementara. Tapi ketika Roland keluar lagi, chest itu sudah menghilang. Karena Roland mulai merinding, jadi ia pergi tidur. Tapi saat tidur, tiba-tiba saja Roland terkena efek poison dengan durasi yang lama. Roland mencoba untuk menyelamatkan diri dengan pergi ke air untuk meredam poisonnya. Namun dirinya malah mati tenggelam. Tapi anehnya saat Roland respawn, tiba-tiba saja tekstur pack-nya berubah menjadi seperti di Xbox. Yang mana hal itu sangat aneh. Tapi meskipun begitu, Roland sangat suka dengan tekstur pack yang aneh itu. Akan tetapi ada hal aneh lain. Saat di luar rumah, ia melihat ada painting yang berada di atas laut. Gambar paintingnya adalah gambar seseorang yang mukanya di-blur. Awalnya Roland bingung dengan gambar itu. Tapi dia kemudian menyadari bahwa itu adalah foto dirinya. Ia pun kabur karena merasa hal itu sangat aneh. Namun ketika ia kembali ke rumah, rumahnya sudah menghilang dan hanya menyisakan sign bertuliskan, "Ambillah, ini akan berguna." Menganggap chest itu adalah jebakan, jadi ia tidak mempercayainya. Dan tiba-tiba muncul suara aneh dari langit-langit vault-nya. Merasa seperti suara itu menghantuinya, ia pun kabur menjauh dari sana. Tapi sejauh apapun ia berlari, suara itu masih tetap ada. Jadi ia memutuskan untuk masuk ke dalam goa. Dan untungnya saat masuk goa, suara itu perlahan-lahan mengecil dan semakin mengecil ketika ia masuk lebih dalam ke goa itu. Ketika suara itu sudah menghilang, ia baru sadar kalau dirinya sudah berada di ujung goa tersebut. Dan di situ, player menemukan sebuah sign bertuliskan, "Selamat datang di nerakamu sendiri," dengan dibarengi kemunculan anjing galak yang menyerangnya. Seketika layarnya jadi hitam dan disusul dengan suara gemuruh seperti goa yang runtuh. Ada nih. Yang kedua, Distort Alex. Ada seorang player yang bermain Minecraft Survival bernama Yuro yang sudah mempunyai rumah di biome bersalju. Karena ia penasaran dengan sekitarnya, jadi Yuro memutuskan untuk menaiki bukit yang tinggi. Setelah naik ke atas, Yuro melihat adanya outpost villager di kejauhan. Karena penasaran, ia langsung pergi menuju outpost tersebut. Sesampainya di sana, Yuro merasa heran karena outpost tersebut seperti telah dijarah oleh seseorang. Saat menaiki lantai paling atas, ia menemukan sebuah sign bertuliskan "Taken" atau diambil. Spontan Yuro pun menghancurkan sign itu dan tiba-tiba terdengar suara yang menyeramkan. Mendengar hal itu, Yuro panik dan langsung pergi menuju rumahnya. Saat sedang menuju rumahnya, Yuro tidak menyadari adanya player yang mengintai dirinya menggunakan skin Alex di atas bukit. Ketika Yuro sampai di rumah, ia mendengar suara pintu yang terbuka tutup, namun saat dilihat tidak ada siapapun. Di saat Yuro tidur, anehnya setelah terbangun, langitnya masih malam. Ia pun heran karena baru pertama kali mengalami hal ini.
Karena tidak bisa tidur, Yuro memutuskan untuk berburu mob di sekitar rumahnya. Setelah capek, ia pun masuk ke dalam rumahnya. Namun malah menemukan sign bertuliskan, Aku akan mengambil semuanya. Aku tidak hanya di Java, aku juga ada di Bedrock. merasa takut, Yuro memutuskan kabur dari rumah. Namun baru beberapa langkah, Yuro langsung dihadang oleh banyak zombie. Seketika Yuro masuk lagi ke dalam rumah, dan anehnya setelah beberapa saat, semua zombie itu pergi bersamaan seperti ada yang memanggil mereka. What? Saat Yuro mencari kemana para zombie itu pergi, ia menemukan sebuah goa. Karena masih penasaran, jadi Yuro memasuki goa tersebut, dan saat Kalau ada gua sama dimasukin goblok. di inventorinya. Ia berpikir positif, mungkin dari Wandering Trader yang terbunuh. Tapi siapa yang membunuh Wandering Tradernya? Apakah para zombie yang tadi? Ucap Yuro. Oh iya juga ya. Di goa itu, Yuro tidak menemukan keanehan apapun. Jadi ia memutuskan untuk pulang. Padahal sebenarnya ia hanya tidak melihat skin Alex yang sedang mengawasinya. Itu guys itu. Tuh anjir. Nih gua Yuro ulang ya. tidak menemukan keanehan apapun. Jadi ia memutuskan untuk pulang. Padahal sebenarnya ia hanya tidak melihat skin Alex yang sedang mengawasinya. Tuh, Yuro tidak menemukan keanehan apapun. Jadi ia memutuskan untuk pulang. Padahal sebenarnya ia hanya tidak melihat skin Tuh anjir. Anjir cok, lihat cok. Tuh anjir. Tuh lihat cok. Anjir. Senyum anjing. Alex yang sedang mengawasinya. Tuh udah tanda ya. Tambahin kotak biar gak. Saat di rumah, Yuro mulai ketakutan ketika suara menakutkan yang sebelumnya kembali muncul. Ia hanya bisa diam di pojokan, dan saat memberanikan diri untuk membuka pintu rumahnya, tiba-tiba Wah! Cok. Wah, astagfirullah. yang ketiga, One Eye. Seorang player bernama Roni Cok, sedang itu bermain keterlaluan, Minecraft Cok. Survival versi Bedrock terbaru. Dah. Di sana ia sangat gabut berkeliling rumahnya dan selanjutnya memutuskan keluar rumah untuk memburu mob. Namun saat berburu mob, ia merasakan kalau sedang diawasi. Karena saat itu sudah malam, jadi Roni pergi AFK untuk makan malam, dan saat kembali, Minecraft-nya sudah di malam hari. Namun saat dilihat, pintu rumahnya sudah terbuka. Karena Roni yakin sudah menutup pintunya, Roni memutuskan untuk mencari orang yang iseng itu, namun tidak dapat menemukannya. Saat masuk ke rumahnya, Roni menemukan Ender Eye yang terpasang di dinding kamarnya. Karena merasa sedang diawasi oleh benda itu, Roni langsung memasukkannya ke dalam chest. Karena Roni masih penasaran siapa yang membuka pintunya tadi, jadi ia memutuskan untuk berkeliling lagi. Jangan dicari goblok. Di perjalanan, Roni sekilas melihat ada player yang masuk ke dalam goa. Jejak kaki orang. Namun saat dicek, tidak ada siapapun. Roni melanjutkan pencariannya lebih jauh dan menemukan Ocean Ruin di tengah laut. Karena penasaran, Roni mendekatinya, dan sesampainya di sana, ia merasakan hawa keberadaan seseorang. Saat Roni melihat isi chest di situ, ternyata isinya kosong. Seperti sudah diambil player lain. Karena takut, Roni pergi ke rumahnya dan melihat pintunya terbuka lagi. Saat dia masuk ke kamarnya, lagi-lagi Ender Eye itu muncul lagi. Itu gojek kayak aku ya guys. Karena Roni takut itu adalah entity yang iseng, jadi ia mencoba mencari informasi di wiki creepypasta. Ketika Roni di balkon rumahnya, ia kaget karena ada entity bermata satu yang menatapnya di atas pohon. Dan menghilang. Anjir, ngelang cok. Karena penasaran, Roni mencari entity itu dan melihatnya di goa, namun menghilang lagi. Karena ia berpikir entity itu ada di dalam goa, jadi Roni memutuskan untuk masuk
dan menemukan ruin portal beserta chest berisikan Kosong. buku dan bertuliskan I'm watching you berulang kali. Roni takut dan pergi ke rumahnya. Namun Sound ia effect-nya dikagetkan bikin ngeri lagi loh, anjing. dengan entiti di atas rumahnya. Wah. Cok. Roni berlari dan mengejarnya. Namun kali ini, entiti itu berpindah ke atas pohon sambil menatapnya dan menghilang kembali. What? Roni mencarinya ke goa, namun tidak ada. Saat di kamarnya, Roni lagi-lagi melihat Ender Eye, namun dengan sign bertuliskan I'm watching you. Karena ketakutan, Roni keluar dari Minecraft-nya dan tidak bermain selama berminggu-minggu. Anjir bengi. Pada suatu hari ketika wifi rumahnya Roni mati, Roni memutuskan bermain Minecraft lagi. Namun saat masuk, ia terkejut karena sudah ada banyak Ender Eye dan entity yang sebelumnya di sekitar rumahnya. Yang keempat, error code 1630. Anak berusia 10 tahun ingin memainkan Minecraft, tapi ia tidak punya uang untuk membeli Minecraft Ori. Karena hal itu, ia mencoba mencari situs website Minecraft bajakan untuk di-download. Dan akhirnya si anak ini mendapatkan Minecraft Bedrock bajakan, lalu menginstalnya di warnet. Namun ketika anak ini iseng mengecek folder Minecraft-nya, ada folder asing bernama error code 1630. Ketika dicek foldernya, ada file bernama missingtexture.exe. Tidak peduli dengan hal itu, ia lanjut bermain. Ia spawn di world baru yang telah dibuatnya. Dan si anak ini udah lumayan mahir bermain Minecraft karena ia sering menonton YouTuber Minecraft. Saat itu, ia sedang memancing dan lumayan hoki karena bertemu dengan drone yang memegang Nautilus Shell. Di situ dia tidak menyadari bahwa hal itu sangat aneh. Karena biasanya drone yang memegang Nautilus Shell selalu bergerombol dengan drone lain, tidak sendirian. Beberapa menit kemudian, ia berhasil menjinakkan kucing putih dan membawanya ke rumahnya. Namun saat dirinya ingin memasak sesuatu dan mengklik furnace-nya, Minecraft-nya langsung force close. Minecraft-nya seperti menggelap sendiri dan tiba-tiba melewat ulang world-nya. Si anak ini mencoba untuk membuka setting Minecraft-nya, tapi sekarang Minecraft-nya malah force close. Anak ini masuk lagi ke Minecraft dan melihat world-nya. Namun ia dibuat heran dengan world-nya yang namanya berubah menjadi error code 1630. Yang namanya bergonta-ganti antara error code 1630 dan nama aslinya. Sama seperti folder aneh yang ia temukan sebelumnya. Ia pun masuk lagi ke Minecraft, namun anehnya ia malah spawn di bebatuan, bukan di rumahnya. Dan yang anehnya lagi, ia tidak bisa menghancurkan blok itu, yang menyebabkannya mati. Saat respawn, ia kaget, karena tempat spawnnya bukan di tempat spawn pertama kali, ataupun di kasurnya, tetapi di tempat antah berantah. Dan ia juga mendapati tekstur pohon oak, lognya berubah menjadi netherrack. Dan bahkan, ia juga menemukan babi hitam berkepala Steve. Bingung dengan hal itu, ia pun kabur menjauh. Di jalan, si anak ini juga sadar ada beberapa tekstur dirt yang berubah jadi cobblestone. Ia menghancurkan cobblestone itu dan semuanya adalah dirt. Ia mencoba mengecek ke goa untuk melihat-lihat jika ada tekstur lain lagi yang ngebug. Tapi sepertinya tidak ada lagi selain oak dan dirt. Namun di tengah-tengah pencariannya, ia nggak sengaja melihat kumpulan glitch block di dataran tinggi. Ia menghampiri tempat itu dan melihat sebuah ruangan yang dipenuhi glitch block. Dan tiba-tiba ada satu babi berkepala Steve yang muncul. Disusul dengan lebih banyak babi berkepala Steve lain. Namun seketika menghilang semua. Tidak hanya itu, setelahnya muncul sosok Steve dengan kepala dan tangan yang aneh, lalu menghampirinya. Dikabarkan anak itu trauma
dan tidak pernah lagi mencoba mendownload Minecraft bajakan. Yang kelima, Golden Stick. Golden Steve. Dua player Steve Minecraft yang bernama golden ya, Jim Steve dan yang temannya Red Slime Steve sedang yang asik bermain itu Minecraft kayak Survival. emas Dan gitu. saat itu, mereka Warnanya sedang ya. pergi mengeksplor mencari bahan untuk membuat rumah. Setelah Bahan kayu mengumpulkan aja, bahan, hemat. mereka pun berhasil membuat rumah sederhana dan sebuah farm kecil. Sederhana mata Di kau, gede keesokan katanya. harinya, mereka memutuskan untuk pergi mining. Di goa, mereka mendapatkan beberapa iron dan juga gold yang banyak. Di Ada tempat axolotl. inilah keanehan akan terjadi. Sesampainya di rumah, Jim melihat kalau axolotl temannya berubah menjadi gold. Padahal sebelumnya temannya Kasurnya Jim juga, membawa axolotl putih. Mereka pun jadi bingung. Apakah ini ada hubungannya dengan gold yang telah mereka ambil? Ya juga ya. Tidak mau berlarut dalam kebingungan, Jim pun memasak goldnya dan menjadikannya golden apple. Karena itu adalah makanan kesukaannya. Karena mereka berdua sama-sama suka golden apple, jadi keesokan harinya mereka memutuskan pergi mencari gold yang temennya lebih banyak. temennya Namun tanpa disengaja, temennya ini tuh mengambil axolotl. mereka dua malah lagi ya? pergi ke goa yang sebelumnya. Dan Wah? anehnya, gold ore yang sebelumnya sudah mereka ambil menggenerate lagi. Bahkan saat mereka pulang dan gak sengaja melihat ke tempat itu, gold ore di sana muncul lagi. Mengira itu bug yang menguntungkan dari Minecraft-nya, jadi mereka pun mengambilnya lagi dan membuat lebih banyak golden apple. Mendingan Keesokan hari, ambil tuh enchanted golden apple di blok golden apple terus dengan apple jadi enchanted anjir. mereka kembali lagi ke tempat gold itu dan sekarang gold ore-nya bertambah banyak. Jim curiga dan menganggap ada yang gak beres di situ. Jadi ia menyuruh temannya untuk tidak mengambil goldnya. Sepulangnya dari tempat mining dan saat teman Jim sudah pulang duluan, Jim diperlihatkan seseorang berskin emas yang lewat di balik pohon. Mengira ia hanya salah lihat, jadi ia mengabaikannya dan pulang. Karena mereka masih penasaran, pulang jadi ya, mereka begitu ya. mencoba kembali ke goa emas itu lagi. Tapi ternyata gold ore di situ sudah menghilang. What? Di situ mereka mulai takut dan memutuskan untuk pulang saja. Tapi saat Pinggir-pinggir pulang, itu. tiba-tiba saja semua blok di goa itu berubah menjadi gold block. Ketika Jim dan temannya berhasil keluar dari goa emas itu, mereka melihat ada gold yang terpapar di atas langit dengan banyaknya gold block yang berjatuhan. Merasa Minecraft-nya menjadi semakin tidak masuk akal, mereka mempercepat lari mereka. Dan tampaknya keanehan belum berakhir. Saat sampai di rumah, mereka melihat sebuah sign bertuliskan, "Berani-beraninya kalian mengambil goldku." What? Di situ mereka pun saling tuduh satu sama lain dan beberapa detik kemudian mereka Mampus. Jim mencoba keluar rumah dan di situ muncul Golden Steve yang tiba-tiba menghilang. Jim masuk lagi ke rumah dan melihat skin teman Jim berubah menjadi gold sepenuhnya. Dan ia tidak dapat bergerak walau sudah dipukul oleh Jim. Temannya Jim tiba-tiba disconnect dari wall, lalu muncul tulisan, "Sekarang skinmu menjadi emas." Dan skinnya Jim juga ikut berubah jadi gold. Dan ia hanya bisa diam, gak bisa melakukan apa-apa. Lalu muncul achievement, gold, gold, gold. Seolah-olah entity ini tergila-gila dengan emas. Yang keenam, Twisted Steve. Mulu dah. Ada seorang Wait, anak bernama dapat Carlo jumpscare nih, yang anjir. bermain Minecraft Tahu Bedrock sendiri. Edition dan baru saja pulang dari mining iron. Mining Karena iron. merasa bosan di rumah, jadi ia memutuskan untuk Semoga kamu mengeksplor. like lagi ya. Saat berjelajah di Menekan biome batu. Dark Forest, Carlo tidak sengaja melihat kaki Wah. yang mirip dengan Steve. Ya, si Namun Steve saat banget ia ini. mengeceknya, tidak ada apapun di sana. Carlo Kali berpikir terlambat lu, mungkin ah. tadi hanya halusinasinya saja. Jadi ia melanjutkan perjalanannya. Halusinasi Namun mulu setelah anjir. beberapa menit berjalan, ia menemukan lava sebesar 1 cang yang 1 cang menyelimuti ini. pohon-pohon di sekitarnya. Karena Carlo Ini mengira gak itu kebakar hanya itu dah glitch, pohon. jadi ia mendatangi tempat itu.
Namun saat ia mengelilingi lava itu, ia tidak sengaja melihat cahaya di kejauhan. Karena penasaran, Carlo memutuskan untuk mendatanginya. Yang mata buta ya. Ternyata tempat itu adalah Loose Cave. Ia masuk ke dalamnya dan memetik beberapa glowberry. Ya? Namun saat Carlo sedang menjelajahi keseluruhan Loose Cave sambil menaruh torch, ia malah mendengar suara aneh dari dalam bebatuan goa tersebut. What? Karena panik, ia pun berlari keluar goa. Namun saat di luar, ia malah melihat player yang melayang dan tiba-tiba menghilang. Saat itu juga hujan dan petir turun. Tapi anehnya, Carlo hanya bisa mendengar suara petirnya saja. Tidak bisa mendengar suara hujannya. Karena Carlo takut, jadi ia memutuskan untuk berdiam diri di goa dan menunggu pagi hari. Namun setelah menunggu, langitnya masih tetap gelap. Jadi ia masuk ke dalam goa lagi karena takut tersambar petir. Di dalam goa, saat Carlo sedang mencari posisi yang sekiranya aman, tiba-tiba entity itu muncul lagi. Carlo pun berlari secepat mungkin menuju rumahnya. Namun saat sampai, ternyata rumahnya sudah terbakar. Wah. Apakah petir Minecraft yang menyebabkan rumahku terbakar? Ucap Carlo. Ia melihat-lihat rumahnya dan mengecek sekitaran. Tapi tidak ada petunjuk apapun. Dan saat Carlo mengecek rumahnya lagi, tiba-tiba ia terteleport ke lorong dan game modenya berganti ke adventure. Karena Carlo terkena blindness, ia jadi kesusahan menemukan jalan keluarnya. Yang ketujuh, Lapis Lady. Seorang player bernama Tom yang bermain Minecraft Bedrock di world-nya mempunyai rumah di atas cave. Rumahnya sangat sederhana dan mempunyai dua rumah Tom berada di biome meadow. Jadi di sekitar rumah Tom terdapat banyak bunga. Tetapi anehnya ia malah menemukan blok lapis lazuli di tengah-tengah biome itu. Tanpa berpikir panjang, Tom langsung mengambilnya. Di situ Tom mencoba mencari siapa yang iseng menaruh blok itu menjadi 4 blok lapis lazuli. Ia masih positive thinking dan berpikir itu hanya bug yang menguntungkan. Jadi Tom menghancurkan blok itu dan membuat mejanya lagi. Namun setelah itu malah muncul suara aneh dari cave di bawah rumahnya. Dan suara itu muncul berkali-kali dan sangat mengganggu. Di situ lagi-lagi ia masih berpikir pistol di sekitarnya. Namun Tom tiba-tiba kepikiran dengan lapis lazuli yang ia temukan di rumahnya. Karena penasaran, Tom kembali ke rumahnya. Dan tak disangka sebagian pintu rumahnya berubah menjadi blok lapis lazuli. Dan juga torchnya berada di tanah. Seperti ada seseorang yang baru saja mengganti blok tersebut. Ia pun langsung masuk ke rumahnya sambil menyerang secara membabi buta. Namun ternyata membabi itu buta ya. Setelahnya, ia membetulkan rumahnya dan pergi ke membabi buta gatuh. Ia menemukan blok lapis lazuli yang berserakan beserta bangunan kecil. Saat Tom melihat-lihat sekitaran tempat itu, melihat, ia dikagetkan dengan entity cewek yang menyeramkan. Ceweknya. Tom pun langsung kabur, bersembunyi di rumahnya dan tidur. Akhirnya keluar goblok. Karena ia mengira di pagi hari akan aman, Tom mencoba keluar. Tapi dugaannya ternyata salah. Cuman efeknya anjing. Oke guys, jadi itulah dia Oke guys, paling seram dan paling aneh yang ada. Terima kasih Jundi Kalau kalian Jones. suka sama video kali ini, jangan lupa like-nya dan juga jangan Aku lupa like nih. Udah, itu aja dan thank you. Bye-bye. Aku udah like ya. Oke, dan itu creepypasta buat part 3 gila. Seru banget, Cok. Oke, dan ya
makanya. Oke, jadi segitu aja buat video kali ini. Dan sobat-sobat, aku David tiga pamit dulu. Bye-bye ya. Bye-bye. Bye-bye sobat-sobat. Makasih udah 600 subscriber. Bye-bye. Bye-bye.